Halo semuanya, kali ini kita akan bakal lanjut untuk materi Progress SQL, SQL. Eh, jadi dalam asistensi ini aku bakalan buat prosedurnya itu kayak dari PPT kita bakal bahas soal, terus lanjut untuk sekalian praktikum di PostgreSQL-nya. Mungkin untuk soal yang pertama, apa sih what does SQL stand for? Teman-teman boleh jawab, aku kasih waktu beberapa detik. Apakah simple query language, standard, sequential, atau structured? Jawabannya itu adalah Structured Query Language. Jadi SQL itu stand for Structured Query Language, yang dimana dia tuh emang dimanage untuk manipulate relational database. Jadi itu secara struktur gitu language dari query-nya. Untuk soal yang kedua, PostgreSQL is apakah yang A, a Network Type Database Management, yang B, an XML, atau yang C, relational, atau yang D, hierarchical. Nah, jadi kita tahu kalau misalkan sebenarnya PostgreSQL ini adalah sebuah RDBMS ya, atau Relational Database Management System, yang dimana dari namanya juga kita bisa lihat kalau dia itu adalah relasional. Apa sih bedanya relasional dan hierarkikal ini? Kalau relasional itu dia saling berhubungan gitu. Jadi misalkan kayak kita punya database-nya itu saling berhubungan dan biasanya dia dihubungkan berdasarkan ID dari setiap eh apa sih informasi gitu dari setiap table gitu. Nah, jadi kalau misalkan hierarkikal itu dia tuh lebih ke struktur gitu, ke bagian bawah misalkan dari yang paling atas ke paling kecil kayak makin ke bawah dia makin rinci atau misalkan dari atas itu dia rinci makin ke bawah dia makin umum gitu. Nah, jadi untuk SQL ini Progress SQL ini dia itu yang relational database. Untuk soal selanjutnya in what language is Progress SQL written? Jadi Progress SQL ini dia tuh ditulis dalam bahasa bahasa pemrograman apa? Apakah C++, apakah C, apakah Python, ataupun JavaScript. Eh, untuk jawabannya adalah C. Kalau C++ mungkin kita udah belajar di ini ya, di Logal kalau nggak salah di mata kuliah Logal, sedangkan dan Python juga. Untuk JavaScript kalau nggak salah kita nggak belajar dan JavaScript ini dia tuh khusus biasanya digunakan untuk web development gitu. Dan untuk PostgreSQL ini kita pakai bahasa programan C yang dimana dia tuh lebih mudah digunakan, lebih simple dibandingkan C++. Oke, soal selanjutnya, PostgreSQL can be used from just about any major programming language, including C, C++, Perl, Python, Java, and PHP. Apakah jawabannya true atau false? Jadi jawabannya adalah true, karena eh, PostgreSQL itu sebenarnya bisa digunakan untuk C, C++, Perl, dan kayak yang ada di soal, dan untuk tambahannya ada Ruby juga, ada Go, ada JavaScript, dan masih banyak lagi. Soal selanjutnya, the value null in database terminology means. Jadi maksud soalnya ini kayak, misalkan kita masukin data ke PostgreSQL-nya. Nah, terus dalam tampilan tabelnya itu kayak ada kolom yang dia isinya nol gitu. Nah, maksudnya nol itu apa? Apakah value-nya nggak terbaca atau nggak relevan atau justru semua pilihan ini adalah benar. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Jadi sebenarnya semua jawabannya itu benar. Jadi kalau misalkan kita masukin sebuah data atau ke dalam PostgreSQL-nya, kalau database-nya itu apa nggak kayak hilang, unknown ataupun undefined value, dia tuh bakal ditulis nol gitu. Jadi kalau misalkan eh, data kita itu kosong, dia bakal masuk di PostgreSQL-nya bakal ditulis nol, atau misalkan nggak diketahui atau si PostgreSQL-nya bingung sebenarnya ini tuh datanya ini dalam bentuk apa, apakah integer atau apa gitu. Itu bisa eh, menyebabkan PostgreSQL-nya nggak tahu mau baca data kita ini sebagai data apa gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bakal bahas ke PostgreSQL. Ini bakal aku bahas soal sekaligus untuk praktikum. Kayak aku praktikin gitu. Oke, which statement is used to create a database in SQL? Mungkin ini teman-teman udah pada tahu, tapi nggak apa kita mulai lagi aja dari awal.
Kalau teman-teman udah pada daftar PostgreSQL ya. Nah, caranya dari awal, kita kan ditanya di soal gimana caranya untuk create database. Nah, cara create database itu sebenarnya ada dua cara. Oke, yang pertama mungkin kita klik dulu yang si ini. Nah, terus klik si database, klik panah ini. Oke, di sini sebenarnya kalau misalkan kita klik kanan di database, itu bisa langsung create database. Nah, tapi kalau misalkan kita mau buat kayak codingannya gitu, itu klik di Postgres-nya ini. Nah, terus di bagian ini kayak ada yang buat, itu tuh maksudnya kayak query-nya gitu. Kita pilih, dan nanti tampilannya bakalan kayak gini. Jadi kita bisa masukin kayak bahasanya gitu di sini untuk create. Dan untuk create itu, dia tuh bahasanya sama aja kayak tadi. Tinggal kita buat create database dan langsung masukin nama database yang ingin kita masukin atau yang kita buat. Kalau aku misalkan mau buat student database. Dan perlu diperhatiin juga kalau misalkan di progress scaling itu kalau dia mau buat masukin data atau kayak kata gitu, kita nggak bisa masukin spasi karena itu kayak nggak sesuai sama bahasa dia. Jadi kalau misalkan kita buat spasi itu salah gitu. Jadi kayak misalkan ini kan tadi kita mau buat namanya student database. Kalau misalkan kita nggak buat tanda hubung kayak gini, itu jadi kebaca sebagai fungsi gitu loh, fungsi database-nya. Bahkan kita cuma mau buat nama doang. Nah, setelah kita ketik, ini kita semua, terus ini kita run, execute script-nya. Kita pilih, kita tunggu loading, dan di sini bakal ada informasi kalau dia tuh udah successfully. Nah, kemudian kan kita mau lihat di sini, database-nya seharusnya muncul. Nah, caranya biar muncul tuh harus di-refresh lagi. Boleh di database-nya klik kanan, refresh. Nah, di sini dia udah muncul student database. Ini tanda X itu maksudnya dia tuh belum kita connect gitu. Nah, cara connect-nya tinggal klik lagi aja. Nah, dia langsung connect. Nah, gimana? Mungkin ini sekalian aja. Kalau misalkan kita pengen hapus kayak database-nya kayak mungkin kayak salah nama atau gimana gitu. Nah, cara hapusnya itu bisa langsung gini sih, di klik kanan juga tinggal delete. Nah, tapi kalau mau pembahasannya itu dia nggak pakai delete. Kalau ini kan delete. Nah, caranya itu cukup berbeda. Dia tuh pakai kata drop. Drop database-nya. Terus ketik lagi aja namanya. Nah, patch. Nah, tapi ada yang perlu diperhatiin juga nih. Kalau misalkan ini kita run loading, nah, dia tuh ada error. Kenapa error? Di sini ada dibilang kalau misalkan dia masih terakses. Ini tuh sama misalkan kalau kita ngedit Excel dan kalau misalkan Excelnya belum di close, itu kan kita nggak bisa hapus ininya ya, hapus file Excelnya karena kita masih mengakses si file itu. Nah, caranya itu kita harus klik kanan dan disconnect from database. Yes. Nah, sampai dia kembali lagi kayak di awal, kayak belum terkoneksi gitu. Dan kalau mas udah kayak gini, tinggal kita drop lagi aja, terus di run, dan udah sukses. Nah, tapi dia masih muncul. Itu tinggal di refresh lagi aja sih. Nah, terus akhirnya hilang. Sekarang aku mau coba buat table di progress scale-nya. Caranya tuh sama kayak database, dia tuh fungsinya create table, terus langsung masukin nama dari table. Di sini aku tabelnya pengen ada beberapa kolom. Ini tuh kita masukin dulu header dari tiap kolomnya. Kalau masukin ID student, so- jangan lupa jangan pakai spasi, harus pakai underscore gitu. Student, terus name, dan rank. Misalkan aku mau buat rankingan dari siswanya. Oke. Nah, selanjutnya, kalau cuman bikin
headernya tuh sebenarnya masih belum bisa karena dari progresnya itu harus tahu jenis dari tiap kolom data itu apa jenisnya gitu. Kayak misalkan mau buat angka atau misalkan varchar atau kayak huruf gitu atau apa gitu. Nah, kita harus definisikan di sini. Nah, jadi ID studentnya itu aku mau buat jadi angka, ini mana artinya integer, dan itu sebagai primary key atau sebagai kunci untuk penghubung dengan tabel lain nantinya. Di sini sebagai primary key. Oke. Terus jangan lupa koma. Selanjutnya name studentnya itu karena dia huruf, jadi dia jenisnya varchar. Biasanya kayak gini dibuat dalam tanda kurung tuh kayak maksimal hurufnya gitu. Misalkan aku pengen 200. Terus kalau aku mau skip data yang nol, ya baca not nol, biar nggak ada missing value gitu. Kemudian rank studentnya tetap int juga. Kemudian titik koma, tinggal kita run. Sudah ada di ini, udah create the success. Cara lihatnya itu di sebelah kanan, di bagian skema nanti. Bagian skema. Terus di bagian table. Udah ada student table. Nah, cara tampilinnya itu tinggal select all from page. Terus di run. Oke, udah kelihatan di tiap kolom udah ada headernya, ID student, name student, sama rank student. Selanjutnya di soal itu kita ditanyain untuk gimana caranya insert data into a table. Caranya itu sebenarnya bisa pakai ini juga kayak atau mau insert juga kalau nggak salah bisa dari sini. Tapi kita mau ketik aja langsung. Caranya tinggal insert pakai kata insert into. Insert into kita mau langsung insert dia ke student table. Jadi kita kasih tahu kita insertnya ke table yang student. Nah, terus dalam kurung kita masukin nama-nama dari tiap kolomnya yang pengen kita masukin. Kayak misalkan kalau kita cuma mau masukin ke kolom ID aja, kita masukin ID. Atau misalkan cuma pengen masukin ke name student, masukin name student. Nah, tapi karena aku pengen masukin ke semuanya, itu aku tinggal masukin lagi, ketik ulang di sini. Koma, name student. Terus lanjut kita definisikan isinya, values. Nilainya. Nah, nilainya tuh harus kayak dalam kurung juga. Kan ini misalkan berurut gitu kan, kayak dalam kurung ada ID, name studentnya sama rank dari studentnya. Nah, values-nya itu juga kayak gitu. Jadi, kita buat dalam kurung tiap nilai, tidak nilai yang pengen kita masukin. Misalkan ID student yang nomor satu, namanya pengen si Amel, kali ya. Amel dia Rahma, terus koma, dia rank studentnya misalkan rank 10. Terus di akhir kita kasih titik koma. Ini harusnya kita tadi buat koma juga di setiap pemisahnya. Koma, oke. Terus di run. Udah sukses. Terus kita pengen tampilin. Saya bilang langsung ini aja juga di. Nah, tampil di sini. Nah, kalau misalkan ada data yang salah, terus teman-teman pengen kayak ngedit gitu, itu caranya tinggal klik update. Update dari student table lagi. Kan kita pengen update dari student table.
label, terus setnya tuh mau siapa gitu, yang mau diedit. Kita mau ngedit sih, misalkan ini salah ya, misalkan si Queen Azalea itu dia tuh sebenarnya ranking 4 gitu. Berarti set si ranknya yang mau kita ubah, ranknya jadi 4, terus kita arahin dia itu ke eh, si di mana si ID-nya itu sama dengan ID si Queen Azalea itu 6. Oke, terus jangan lupa pakai titik koma lagi. Terus oke, kita tampilin lagi. Queen Azalea udah jadi ranking 4. Oke, jadi kalau di soal tadi jawabannya insert into. Terus lanjut, which keyword is used to fill data in SQL? Jadi filternya itu adalah pakai where, sama juga kayak tapi ini lebih ke ngarahin gitu ya. Kalau ini kayak di mana sih ID studentnya segini. Nah, tapi kalau misalkan kita mau filter gitu, kayak mau tampilin data, misalkan kita pengen nampilin data nama student yang dia di atas ranking 5 gitu, yang masuk 5 besar. Nah, caranya itu kita tampilin sih, kita select, tapi nggak select bintang lagi. Kita udah select langsung bisa langsung ini kayak spesifik mau tabel apa yang mau dikasih lihat gitu. Kalau misalkan mau juga boleh, tapi kalau misalkan cuma pengen datanya doang, namanya bisa juga. Jadi kita select namanya. Di mana rank studentnya, kalau masuk 5 besar berarti lebih besar sama, lebih kecil ya. Kecil sama dengan 5. Terus misalkan itu diambil dari si. Kita langsung run aja. Oke, ini udah sampel ada Abel, Bobby, Farhan, sama Queen. Kalau kita lihat di sini, eh Abel tuh ranking 2, Bobby 1, Farhan 5, Queen itu 4 ya, tadi udah kita update. Oke, oke, kita lanjut ke soal tentang OLAP. Jadi soal yang pertama, what does OLAP stand for? Jawabannya adalah B, yaitu Online Analytical Processing. Jadi OLAP ini sebenarnya kayak teknologi yang bantu kita tuh lebih eh, membantu kita dapat wawasan gitu dari data yang udah kita punya. Jadi dia tuh bantu kita untuk memandang dari berbagai sudut pandang ataupun dimensi. Kayak misalkan kita punya data penjualan dalam beberapa tahun yang dia tuh datanya berisi data tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan gitu. Nah, jadi dengan OLAP ini kita bisa lihat trennya atau misalkan kita bisa juga lihat kayak efektivitas penjualan kita tuh kayak gimana. Jadi dia lebih kasih kita wawasan gitu sih. Untuk soal kedua, it is because that enables OLAP to achieve great performance for a query. Nah, jadi yang bantu OLAP itu kasih performance terbaik dalam query itu adalah aggregation. Karena aggregation itu adalah eh, kayak kunci yang bikin OLAP itu menggabungkan data ke dalam kelompok-kelompok yang lebih besar untuk menghasilkan ringkasan ataupun totalan. Lanjut, data cube consists of multidimensional data, procedural data, dimensional data, atau analytical data. Jadi sebenarnya udah ada ini ya. Jawabannya itu adalah multidimensional data. Karena n kolom akan memberikan sebanyak n dimensional. The process of viewing the cross-tab single dimensional within a fixed value of an attribute is, jadi kayak proses yang digunakan untuk menunjukkan cross-tab kayak secara single gitu, kan bagian atas doang. Nah, caranya itu uh, dengan menggunakan slicing ataupun fixing one or more variables. Jadi kita kayak bisa slice gitu. Dari yang dia multidimensional bisa lebih detail kayak begini.
Oke, mungkin sekian asistensi dari aku untuk materi PostgreSQL. Sedikit banyaknya kekurangan, aku minta maaf. Feel free banget kalau ada teman-teman yang mau nanya aku. Thank you dan semangat untuk UTS-nya.